Selamat datang kembali di channel Madam Supro bersama dengan Lina yang membawakan cerita baru untuk Anda. Bapak Ibu, sudah ada banyak kasus di mana seseorang tega membunuh orang tuanya atau pasangannya demi mendapatkan uang asuransi. Kali ini, Lina akan membawakan cerita di mana seorang ayah tega membunuh istri dan anaknya sendiri demi mendapatkan uang asuransi. Sepertinya keserakahan dapat menghampiri siapa saja hingga membutakan hati nurani mereka. Namanya adalah Carl Carlson. Ia adalah seorang suami dan ayah yang tinggal bersama dengan keluarganya di California, Amerika. Awalnya mereka hidup seperti biasa, namun tiba-tiba tragedi datang menghampiri. Pada tahun 1991, tiba-tiba rumahnya terbakar, sehingga istrinya meninggal akibat kejadian tersebut. Untungnya Carl dan ketiga anaknya berhasil selamat. Ia menerima uang asuransi sebesar $200.000 Amerika yang saat ini memiliki nilai sekitar 3 miliar rupiah. Carl dan anak-anaknya pindah ke New York dengan uang tersebut. Di New York, mereka memiliki kehidupan yang baru. Carl menikah kembali dengan orang lain, Cindy, dan mereka tinggal bersama di sebuah peternakan di New York. Cindy mengenal Carl sebagai orang yang sangat menyayangi anak-anaknya. Ia melihat Carl sebagai ayah yang sangat memperhatikan anak-anaknya dan peduli pada mereka. Setelah menikah, mereka memiliki anak bernama Alex. Carl terlihat lupa akan tragedi yang pernah terjadi di masa lalu, karena ia terlihat bahagia bersama dengan keluarga barunya. Suatu malam, Carl membangunkan istrinya dalam keadaan panik. Ternyata gudang peternakannya terbakar oleh api yang besar. Di dalamnya, terdapat 3 ekor kuda dari Belgia yang sangat disayang oleh Carl. Tetapi tragisnya, tidak ada satupun yang berhasil selamat. Beberapa waktu kemudian, salah satu mobilnya habis terbakar dan tidak terselamatkan. Hal ini membuat Cindy menjadi bingung, karena sepertinya nasib buruk selalu mengikuti Carl. Sedikit yang Cindy tahu, bahwa Carl yang menciptakan nasib buruknya sendiri. Salah satu anak dari Carl dan istri pertamanya, Levi, memiliki hubungan yang renggang dengan ayahnya. Sebagai seorang anak, ia ingin merasa diterima oleh ayahnya. Selain itu, semakin Levi beranjak dewasa, semakin Levi berani memberontak kepada ayahnya. Mereka sering berargumen mengenai banyak hal. Menurut Cindy, istri kedua Carl, Levi hanya ingin diterima ayahnya, tetapi segala usaha Levi tampak gagal. Selain hubungan yang retak dengan ayahnya, Levi memiliki trauma terkait dengan kematian ibunya di masa lalu. Setiap malam, ia sering bermimpi mendengar suara teriakan mamanya di dalam rumah yang terbakar. Sulit sekali bagi Levi untuk mendapatkan tidur yang nyenyak. Ketika kecil, Levi bingung kenapa ayahnya tidak menyelamatkan ibunya, padahal ibunya berteriak dari dalam rumah. Kejadian ini pun menjadi memori buruk yang kerap menghantui Levi setiap malam. Sebagai seorang anak, Levi tetap ingin mencari penerimaan dari ayahnya. Kali ini, hati Carl nampak luluh, dan mereka mulai menghabiskan waktu dengan bekerja bersama. Levi mulai melakukan banyak hal untuk ayahnya, dan ayahnya membayar hasil pekerjaan Levi. Suatu hari, Carl menyuruh Levi untuk memperbaiki truknya di peternakan. Sambil menunggu pekerjaan Levi, ia pergi keluar selama beberapa jam, dan ketika pulang, Cindy melihat Carl masuk ke dalam garasi untuk mengecek Levi dan pekerjaannya. Sayangnya, tragedi kembali mengikuti Carl. Tiba-tiba ia datang dengan panik dan memberitahu istrinya untuk segera menelepon 911 atau 911. Istrinya dengan panik meminta ambulans untuk memeriksa anak tirinya melalui telepon tersebut. Sayangnya ketika ambulans datang, semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sepertinya terngiang-ngiang di kepala Cindy. Ia merasa kematian Levi sangat janggal. Ia menganggap Levi adalah anak yang baik yang berusaha memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Levi bahkan rela melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati ayahnya. Selain itu, mobil yang diperbaiki Levi adalah mobil yang tidak pernah dipakai sebelumnya. Cindy bertanya dalam hati, untuk apa mobil yang tidak pernah dipakai diperbaiki oleh Levi? Kematian Levi membuat Cindy curiga kepada Carl. Ia takut bahwa Carl justru menciptakan berbagai tragedi dalam hidupnya sendiri. Untungnya, Cindy menceritakan kecurigaannya kepada polisi. Polisi pun menyelidiki kembali beberapa kasus Carl di masa lalu. Mereka mengecek kembali penyebab kematian istri pertamanya. Polisi memberikan peringatan bahwa terdapat kemungkinan kecurigaan Cindy benar meski kematian istri pertamanya nampak seperti sebuah kecelakaan.
Rupanya polisi mendapat kesaksian dari beberapa orang lain mengenai kejanggalan tragedi tersebut. Cindy langsung bertindak setelah diberi peringatan oleh polisi. Ia langsung lari dan membawa anaknya, Alex, lalu pergi dari rumah tersebut. Cindy takut bahwa ia adalah korban selanjutnya. Tetapi Carl tidak tinggal diam. Carl berusaha membujuk Cindy untuk kembali bersamanya. Carl pun mengajak Cindy untuk makan malam bersama di sebuah restoran. Bagaimanapun, Cindy tidak ingin memiliki nasib yang sama seperti Levi dan istri pertama Carl. Ia pun bekerja sama dengan polisi dan berusaha menjebak Carl. Cindy menggunakan alat perekam di bajunya untuk mengumpulkan bukti dari Carl. Ternyata Cindy dan polisi bekerja sama untuk membuat Carl mengaku apa yang sebenarnya terjadi pada Levi. Pengakuan dari Carl mengejutkan Cindy. Carl mengaku bahwa ia mendorong mobilnya ketika Levi sedang memperbaikinya. Ia juga mengaku bahwa hal tersebut merupakan sebuah kesempatan untuk mengakhiri hidup anaknya, dan ia langsung melakukannya. Cindy juga bertanya, apakah berat mendorong mobil tersebut? Carl menjawab bahwa hal itu cukup mudah dan ringan. Carl bahkan memperagakannya kepada Cindy. Setelah pertemuan Cindy dan Carl di restoran, Cindy langsung memberikan alat perekamnya kepada polisi. Ia merasa telah mendapatkan bukti besar dan sebuah pengakuan. Sayangnya, alat tersebut rusak, sehingga tidak ada hal yang berhasil direkam dari Cindy. Tetapi mereka tidak menyerah. Mereka mencari solusi lain untuk menghentikan kejahatan Carl. Cindy pun mengajak Carl untuk makan malam bersama kembali di sebuah restoran bersama dengan alat perekam yang baru. Carl awalnya curiga, ia takut direkam oleh Cindy. Untuk menghempaskan kecurigaannya, Cindy menawarkan Carl untuk memeriksa tasnya. Carl pun menolak dan melanjutkan percakapan mereka. Untungnya, Carl mengakui kembali tindakannya. Ia menganggap potensi kecelakaan yang bisa terjadi pada Levi merupakan sebuah peluang. Bayangkan, sebuah potensi kematian anaknya dianggap sebagai peluang oleh ayahnya sendiri. Polisi langsung menyelidiki kembali kasus Levi dan kematian istri pertama Carl. Mereka menemukan bahwa ternyata Levi membeli asuransi jiwa dan menjadikan Carl sebagai satu-satunya pewaris. Ternyata Carl yang menyuruh Levi melakukan hal tersebut. Carl juga tidak ingin Cindy menjadi pewaris karena takut Cindy tidak mampu mengatur uang asuransi yang diterima. Carl pun mengantongi $700.000 Amerika atau sekitar 10 miliar rupiah. Polisi terus menyelidiki beberapa nasib buruk yang dialami oleh Carl. Ternyata, Carl mengasuransikan hal-hal tersebut. Dimulai dari kebakaran di rumah bersama dengan istri pertamanya. Jendela kamar mandi ditutup dengan rapat dan terdapat bekas minyak tanah di depan pintu kamar mandi. Beberapa saksi dari tetangganya juga mengatakan bahwa jendelanya ditutup dengan kayu sehari sebelum kebakaran atau pada pagi harinya. Pada gudang peternakannya yang terbakar, di mana Carl kehilangan 3 ekor kuda kesayangannya, ia mengantongi $115.000 dari kejadian tersebut. Mobilnya yang hangus terbakar membuat Carl mengantongi $10.000. Ditambah dengan kematian Levi dan istri pertamanya, Carl berhasil mengantongi total sekitar $1 juta Amerika dari uang asuransi. Polisi juga menemukan bahwa ternyata Carl mengasuransikan hidup Cindy sebesar $1 juta tanpa sepengetahuan Cindy. Carl juga mengasuransikan hidup cucu-cucunya, anak-anak Levi, tanpa sepengetahuan istri Levi. Mereka hampir menjadi korban selanjutnya. Polisi pun menemukan pola yang diciptakan oleh Carl. Mereka menangkap Carl untuk proses interogasi. Dalam proses interogasi, awalnya ia tidak mengakui bahwa ia adalah pelakunya. Ia hanya mengaku bahwa ia sangat menyayangi anak tersebut dan tidak menginginkan kematiannya. Tetapi setelah berjam-jam proses interogasi, Carl pun akhirnya mengakui bahwa ia adalah penyebab kematian anaknya. Ia juga mengaku bahwa ia mendorong mobil tersebut dan dengan sengaja meninggalkan Levi dalam waktu yang lama agar terkesan seperti sebuah kecelakaan. Singkat cerita, Carl menghadapi sidang pengadilan dan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan anaknya sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah California juga memberikan hukuman penjara seumur hidup pada Carl tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Bapak Ibu, sungguh kejam yang dilakukan oleh Carl. Tidak hanya ia tega menghabisi istri pertama dan anaknya, tetapi juga merencanakan pembunuhan ke istri keduanya, bahkan cucu-cucunya. Polisi berteori bahwa Carl tega merencanakan hal ini karena ia bekerja dengan gaji yang rendah. Sulit baginya untuk bertahan hidup dengan gaji yang kecil.
Tetapi hal tersebut bukanlah alasan untuk menghabisi keluarganya sendiri. Jika ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, kita semua memiliki dua opsi: mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih besar, atau menambah pekerjaan lain. Membunuh demi uang asuransi jelas bukan solusi. Seperti yang pernah Lina bahas sebelumnya, kejahatan akan terungkap cepat atau lambat. Hal ini cocok dengan sebuah peribahasa yang berkata, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Selain itu, manusia macam apa yang tidak memiliki moral sehingga tega menghabisi keluarganya sendiri? Bagaimanapun, ada pesan yang bisa kita petik dari Carl. Yang terpenting adalah untuk mencari pendapatan dengan cara yang halal tanpa melukai orang lain. Sekian cerita Lina kali ini. Sampai jumpa di kasus berikutnya.